Ada suaranya tapi kecil. baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya, Best Poster Award di International Conference of Industrial Engineering and Operation Management Prancis 2018, juara 1 ITB Civil Engineering Expo 2018, juara 1 National Transportation Research Competition. Di samping fasilitas yang dimiliki, Departemen Teknik Transportasi Laut juga memiliki aktivitas penunjang kegiatan mahasiswa yang rutin dilaksanakan tiap tahun, yaitu Sidrak Super Sailing, kegiatan pelayaran yang dilaksanakan mahasiswa semester 3 untuk menambah wawasan maritim, melihat langsung proses kerja di bidang pelayaran, pelabuhan, dan logistik maritim. Sidrak Studi Excursion, kegiatan studi lapangan ke luar negeri untuk melihat proses kerja di bidang transportasi laut. Kehidupan Yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di its.ac.id/sitrans. Baik, telah kita saksikan bersama profil singkat dari Departemen Teknik Transportasi Laut ITS. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang saat ini telah bergabung pada kegiatan Open Talk ini. Kemudian saya juga ingin menyapa adik-adik teman-teman dan dari SMA, kemudian mungkin ada Bapak Ibu orang tua wali yang bergabung pada kegiatan Open Talk ini. Untuk mempersingkat waktu, rasanya kita sudah harus untuk memulai kegiatan Open Talk ini. Jadi kegiatan Open Talk ini memang diselenggarakan untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan profil dan kegiatan dari Departemen Teknik Transportasi Laut sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memfokuskan diri pada bidang transportasi laut. Jadi harapannya setelah kegiatan Open Talk ini, teman-teman dari SMA memiliki gambaran dan wawasan yang lebih luas terkait dengan departemen kami, kemudian dapat memberikan juga lebih banyak informasi sehingga bisa dengan baik memutuskan mengapa memilih Departemen Teknik Transportasi Laut. Pada pagi hari ini telah bergabung bersama kita sebagai narasumber yang akan memberikan informasi terkait dengan profil Bapak Dr. Eng Setiono selaku Kepala Departemen Teknik Transportasi Laut, kemudian Bapak Irwan Triyunianto selaku tim kemahasiswaan Departemen Teknik Transportasi Laut yang nanti akan menyampaikan materi tentang kegiatan unggulan dari Departemen Teknik Transportasi Laut. Kemudian untuk melengkapi acara Open Talk pagi hari ini, kami juga telah mengundang perwakilan dari mahasiswa, Ketua Himpunan Teknik Transportasi Laut, dan beberapa alumni yang telah bergabung pada pagi hari ini untuk memberikan sedikit gambaran tentang perkuliahan dan dunia kerja yang berkaitan dengan sektor transportasi laut. Baik, rasanya sudah bisa kita mulai untuk kegiatan Open Talk pagi hari ini. Pak Setio. Siap. Oke, siap Pak. Mungkin bisa dibantu untuk share screen-nya Pak. Mungkin ada beberapa slide yang bisa ditampilkan sehingga bisa memberi gambaran yang baik pada teman-teman SMA terkait dengan profil Departemen Teknik Transportasi Laut. Baik Pak, waktu dan tempat kami persilahkan.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa SMA dan mungkin juga didampingi orang tua atau kerabat atau saudara atau teman dan juga kolega staf di Departemen Teknik Transportasi Laut. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan selalu bersemangat. Saya bersama tim akan memperkenalkan Departemen Teknik Transportasi Laut. Mengapa kalian perlu mempertimbangkan belajar di Teknik Transportasi Laut? Pertanyaan itu adalah pertanyaan kita semua juga, bukan hanya kalian. Pada saat staf kami kuliah juga sama. Jawabannya adalah karena departemen ini seksi. Departemen ini menarik, bidang ini menarik. Ada 3 bidang yang ditekuni dalam dunia teknik transportasi laut, yaitu pelayaran, pelabuhan, dan logistik. Kalian perlu pahami bahwa saat ini globalisasi adalah sesuatu yang nyata. Kalau kalian beli apapun, pasti ada elemen internasional. Dan pelayaran, pelabuhan, dan logistik adalah motor utama dalam globalisasi. Tanpa ini semua, tidak mungkin ada globalisasi. 90% barang yang diangkut di seluruh dunia selalu melibatkan kapal, pelabuhan, dan segala macam layanan logistiknya. Ini adalah gedung yang diambil semalam, fotonya. Ini adalah gedung teknik transportasi laut, masih GRAS, baru diresmikan bulan Maret yang lalu, persis sebelum wabah corona menghantui kita semua. Ini di siang hari, kampus baru ini lengkap, semua fasilitas ada, beberapa kelas dilengkapi dengan fasilitas bagus, smart classroom, dan juga dalam perjalanan ke depannya akan dilengkapi dengan seluruh fasilitas olahraga, halaman yang bisa digunakan untuk kegiatan berkesenian. Ini adalah beberapa karya dari staf departemen ini. Kalian pasti tahu kapal Pelni adalah penghubung wilayah-wilayah di seluruh Indonesia, mengangkut banyak penumpang. Departemen kami terlibat dalam mengkonversi kapal ini menjadi lebih bermanfaat dengan mengubahnya menjadi dari kapal penumpang saja menjadi penumpang, peti kemas, dan kendaraan. Dan ini berhasil. Kemudian tol laut. Tol laut adalah konsep istimewa yang menghubungkan wilayah-wilayah dari barat sampai ke timur, mengangkut banyak muatan, sehingga harga-harga yang tadinya sangat mahal di wilayah timur menjadi turun, mendekati seperti yang ada di Pulau Jawa, sehingga kemakmuran menjadi lebih merata. Kemudian software untuk menata muatan di atas kapal, ini adalah karya dari departemen ini juga, dan ini satu-satunya produk standar internasional buatan Indonesia. Dibuat oleh tim dari departemen ini juga. Di samping hal-hal yang besar, kami juga peduli pada hal yang agak terpinggirkan, yaitu pelayanan rakyat. Kapal-kapal tradisional ini menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia, dan kita melakukan riset banyak di sini.
departemen sangat peduli pada mutu. Oleh sebab itu, kami rajin melakukan upaya untuk meningkatkan mutu. Akreditasi internasional kita dapatkan dengan nilai paling tinggi di seluruh ITS. Kalau sudah internasional akreditasi dapat, kita nggak perlu bertanya lagi akreditasi nasional. Kita pasti dapat A. Sekarang, kalian mulai melihat ke depan. Mengapa memilih Departemen Teknik Transportasi Laut? Akan jadi apa? Inilah potretnya. Pertama, kalau kalian lulus dari sini, kalian tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Ini adalah departemen satu-satunya Indonesia dalam bidang teknik transportasi laut. Yang kedua, kebutuhan SDM untuk bidang ini tinggi. Sehingga lulusan kami dapat bekerja dengan lebih cepat. Bidang yang ditekuni, mereka di industri, sebagian besar berada di pelayaran, kemudian bekerja dalam bidang logistik, dalam bidang kepelabuhanan, dan juga sektor yang lain, misalnya asuransi maritim, galangan kapal, konsultan, surveyor, dan juga di lembaga riset. Sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Irwan, saya mau menyampaikan ini, bahwa pada saat kalian memilih jurusan kemana kalian akan kuliah, hal yang paling penting adalah kalian harus mengetahui apa yang kalian inginkan. Kalian harus mencintai sesuatu, dan kalian selalu ingat bahwa Indonesia adalah benua maritim. Lautnya lebih banyak daripada daratannya. Tanpa ada kapal, ekonomi akan berhenti. Kalian tidak akan punya handphone, kalian tidak akan punya baju bagus, kita tidak akan bisa makan selengkap sekarang ini kalau tidak ada kapal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setio atas presentasi yang telah disampaikan terkait dengan profil Departemen Teknik Transportasi Laut, khususnya terkait dengan bidang keilmuan teknik transportasi laut. Saking semangatnya, tadi saya sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hasan Iqbal, saya salah satu dosen pengajar di Departemen Teknik Transportasi Laut. Hari ini saya bertugas sebagai moderator yang nanti akan membantu untuk terselenggaranya kegiatan Open Talk ini. Jadi setelah ini akan ada sedikit presentasi yang disampaikan oleh Pak Irwan, tim kemahasiswaan yang akan menyampaikan gambaran tentang kegiatan mahasiswa Departemen Transportasi Laut yang pastinya berbeda dari kegiatan mahasiswa di departemen lain. Nah, kita sebutnya sebagai agenda unggulan departemen yang membedakan antara Departemen Teknik Transportasi Laut dan departemen-departemen lain. Pak Irwan, apakah sudah bisa untuk menampilkan presentasinya? Baik, Pak Irwan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Baik, terima kasih Pak Hasan, Pak Setio atas waktunya, dan pada semua partisipan kegiatan perkenalan Departemen Teknik Transportasi Laut. Tadi sudah kita jelaskan di kuliah ini sama Pak Setio apa aja yang dipelajari. Kita mulai. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa transportasi laut mempelajari tentang pelayaran. Apa yang diajarkan di pelayaran atau apa yang nanti akan didapatkan oleh adik-adik semua. Di pelayaran kita akan mempelajari tentang merancang kapal, menentukan kapal yang optimum. Tentunya kapal ada banyak jenisnya, ukurannya sangat besar, bisa 10 kali lipat dari bangunan yang ada di darat, bahkan bisa 100 kali lipat.
Kemudian mengukur kinerja operasional kapal, mengukur berapa profitnya dan sebagainya. Kemudian di sisi pelabuhan, kita akan melajari bagaimana mendesain sebuah pelabuhan secara konseptual, sebuah wilayah. Jika mau membangun pelabuhan, butuh pelabuhan yang ukurannya berapa. Itu yang akan didapatkan di transportasi laut. Kemudian ada logistik maritim, di mana kita merencanakan rantai pasok. Jadi seperti tadi tol laut, bagaimana kita merancang tol laut, kapal ukuran berapa, harga bahan atau komoditi yang diangkut nanti jadi berapa, itu nanti yang akan kita pelajari di transportasi laut. Kemudian ada solusi telematika transportasi laut. Tadi salah satunya sudah dijelaskan sama Pak Setio bahwa bagaimana menata peti kemas. Kapal peti kemas terbesar saat ini ada 22.000 peti kemas. Jadi bagaimana menatanya itu di kapal, sehingga jika kapal itu nanti melewati 2 atau 3, bahkan 5 pelabuhan, akan mudah dalam membongkar muatnya. Kapalnya juga tidak tenggelam atau kapalnya tidak terbalik. Nah, ini bagaimana menatanya, itu yang dipelajari. Bukan hanya peti kemas, bagaimana membawa muatan cair, muatan bahan bakar yang mungkin jumlahnya bisa sampai 5 juta liter. Nah, itu bagaimana mendistribusikan atau membawa muatan itu di kapal. Itu nanti adalah apa aja yang akan didapatkan ketika masuk di transportasi laut. Tentang perkuliahan, itu yang akan dipelajari dari kegiatan mahasiswa lainnya. Jadi tidak hanya kuliah. Mahasiswa di ITS dan khususnya di transportasi laut, semester 1 dan 2 ini wajib mengikuti keolahragaan. Dia udah nge-share secara langsung ke Fanny apa gimana? Soalnya katanya dia dari Fanny nggak sih? Kegiatan apapun di bidang olahraga. Dan ini diwajibkan oleh ITS di semester 1 dan di semester 2. Kemudian di semester 3 kita ada pelayaran ke beberapa pelabuhan. Ya, jadi ada namanya Sea Sailing. Jadi mahasiswa transportasi laut diajak untuk naik kapal. Tujuannya bisa macam-macam. Pertama kita pernah ke Jakarta, pernah ke Makassar, pernah ke Banjarmasin, pernah ke Gili Trawangan. Semuanya belajar di kapal, bagaimana sistem permesinannya, bagaimana menentukan arah kapal, bagaimana kapal itu dioperasikan, sistem bongkar muatnya seperti apa, belajar sambil berlayar. Kegiatan lain yang di semester 3 ke atas akan mengikuti himpunan mahasiswa, ada beberapa kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya fun, ataupun pelatihan, ataupun upgrading di soft skill. Beberapa kegiatan budaya dan seni kita juga selenggarakan, ulang tahun HIMA, ulang tahun departemen, kita mengadakan acara pentas seni malam, dan ini kemarin waktu pembukaan gedung, kita melakukan penggelaran wayang kulit, ya, dan ada mahasiswa juga yang kita libatkan untuk berpartisipasi. Berorientasi global, mahasiswa semester 5 kita ajak ke luar negeri. Di setiap mahasiswa transportasi laut nantinya wajib mempunyai paspor. Kita akan mengajak ke luar negeri, ke Singapura atau ke Malaysia, di mana di sana kita bisa melihat perusahaan pelayaran yang skala internasional, pelabuhan berskala internasional, bedanya dengan di Indonesia kapalnya seperti apa, maupun ke galangan kapal yang ada di sana. Semester 7 dan semester 8 kita ada program magang dan kerja praktek. Program magang sesuai dengan kebijakan Mas Menteri yang baru di dunia kuliah, di mana Merdeka Kampus Merdeka,
ada program magang selama 6 bulan, baik di BUMN maupun di kementerian yang bisa dikonversi menjadi mata kuliah, jadi mengganti mata kuliah tertentu. Jadi selama magang 6 bulan tidak dirugikan karena bisa ditransfer menjadi mata kuliah. Maupun bisa juga kuliah yang ada yang harusnya diambil tidak perlu di kelas, tapi dilaksanakan dengan online. Selain itu, mahasiswa juga ada wajib kerja praktek selama 2 kali, masing-masing 1 bulan. Kerja praktek pertama kita wajibkan tidak di Surabaya maupun Jawa Timur. Jadi lebih mengenal lagi Indonesia, lebih mengenal lagi pelabuhan selain yang ada di Surabaya maupun di Jawa Timur, lebih mengenal perusahaan pelayaran yang ada di luar Jawa misalnya. Ini yang kita dorong di pelaksanaan kerja praktek ada di semester 7 dan semester 8. Prestasi internasional, jadi selain kegiatan yang tadi, kita juga mendorong mahasiswa yang mempunyai minat di penulisan paper, penulisan karya tulis, kita dorong untuk bertanding gitu ya, baik di level nasional maupun internasional. Satu hal yang dikembangkan atau yang menjadi ciri khas di transportasi laut sebagai karakteristik itu kita berorientasi pada internasional tentunya, tapi dengan tetap menghargai keberagaman sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi kita tidak membeda-bedakan yang agama apa, yang ini jilbaban atau tidak, semua kita hargai sebagai satu kesatuan bagaimana mengembangkan transportasi laut di Indonesia. Oke. Itu seputar tentang transportasi laut. Kemudian kalau tanya gimana cara masuknya, mungkin ini yang banyak ditunggu oleh adik-adik SMA ya. Jadi jalur masuk ke ITS atau ke transportasi laut semua diatur oleh ITS. Jadi melalui laman smits.its.ac.id/sarjana karena bidang S1 transportasi laut. Untuk kota mahasiswa baru di tahun 2020, jadi ITS memberikan kota untuk transportasi laut baik melalui SNMPTN, SBMPTN, dan program SKM atau program mandiri dan KEMI. Kemudian asal sekolah yang bisa masuk dari SMA IPA, MA IPA, lulusan paket C yang IPA. Kalau SMK juga bisa masuk dari teknik industri, teknik pelayaran, pelayaran kapal penangkap ikan, pelayaran kapal niaga, dan logistik. Sistem UKT-nya pun sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua. Ada 7 kategori. 1 sampai mulai dari 500.000 sampai 7.500.000. Namun jangan khawatir, di ITS juga banyak tersedia beasiswa, mulai beasiswa KIP kuliah. Ini untuk mahasiswa yang kurang mampu. Jadi di awal bisa mengajukan beasiswa KIP. Kemudian ada PPA. Setelah semester 2, mahasiswa bisa mengajukan beasiswa ini ke fakultas untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian ada dari Bank Indonesia yang memberikan kesempatan juga nanti magang di Bank Indonesia. Kemudian dari beberapa foundation atau lembaga dan perusahaan. Kemudian yang menjadi ciri khas di transportasi laut dan di Fakultas Teknologi Kelautan ada beasiswa dari klasifikasi kapal. Baik dari kelas FG, klasifikasi dari Jepang, BS dari Amerika maupun dari PKI yang di Indonesia sendiri. Kemudian juga ada beasiswa yang dari alumni. Setelah S1, setelah sarjana, jangan khawatir, ada 2 beasiswa yang menarik. Yang pertama beasiswa fast track, jadi kalau adik-adik di semester 7 dan 8 mau kuliah S2, di semester 7 bisa sudah kuliah S2, jadi belum sampai wisuda sudah kuliah S2. Ada beasiswa fast track. Kemudian ada beasiswa fresh graduate untuk S2. Jadi setelah lulus, ketika tadi misalnya tidak berhasil di fast track, namun tetap masih S2, ini ada beasiswa
Jadi yang baru lulus bisa melanjutkan S2 yang beasiswanya nanti bisa didapat dari ITS. Itu adalah beasiswa yang ditawarkan di ITS dan di transportasi laut. Kira-kira sekian. Terima kasih. Saya harap kuliah di transportasi laut seperti foto di ini, ya, di mana kuliah bisa menyenangkan seperti anak-anak yang bermain sampan. Terima kasih. Join us kuliah Citran. Ya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Sangat menarik apa yang telah disampaikan. Jadi kegiatan Departemen Teknik Transportasi Laut atau kita kerennya sebut sebagai Citrans, tentunya sejalan dengan visi Departemen untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kami juga menginginkan agar seluruh mahasiswa Departemen Teknik Transportasi Laut mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan bisa diingat selama masa perkuliahan dengan menghadirkan agenda kegiatan yang memang menarik dan tentunya akan memberikan pengalaman tersendiri bagi seluruh mahasiswa kami. Nah, untuk melengkapi kegiatan Open Talk pagi hari ini, kami telah mengundang perwakilan dari mahasiswa aktif Departemen Teknik Transportasi Laut yang kali ini akan diwakili oleh Ketua Himpunan Departemen Teknik Transportasi Laut, Rudi. Apakah sudah bergabung? Iya, sudah, Pak. Oke, mungkin bisa share screen untuk menyampaikan sedikit gambaran tentang kegiatan Departemen Teknik Transportasi Laut, khususnya yang di bawah himpunan mahasiswa, sebagai salah satu kegiatan kemahasiswaan yang ada di Departemen. Jadi nanti kalau kalian sudah bergabung Departemen Teknik Transportasi Laut, kalian berhenti. Oke, kita cek secara teknis. Jadi selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak dosen, teman-teman, dan juga sebenarnya ada Open Talk hari ini. Jadi selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak dosen, teman-teman, dan juga sebenarnya ada Open Talk hari ini. Jadi selamat pagi semuanya, selamat pagi. Kayaknya suaranya kembali. Oke, jadi nama saya Karina Nur Arumsari, ya, tahun 2013, yang kemarin lulus di tahun 2017. Sekarang saya bekerja di Merge Group, jadi online sales, digital online sales, sejak tahun 2017. Jadi semenjak dulu saya langsung berkarya. Mungkin sedikit aja yang akan saya share, yang satu gambar yang Pak Hasan, saya bekerja di jadi salah satu kapal terbesar yang saat ini ada di kapal kontainer terbesar yang saya jadi pengalaman saya boleh cerita pengalaman kuliah saya 4 tahun di teknik transportasi ini banyak ya, jadi kayak pasti kita belajar di kelas, tapi selain itu saya juga banyak dapat exposure langsung terhadap industri ini. Jadi kalau tadi Pak Irwan juga udah menjelaskan beberapa kegiatan untuk mahasiswa, salah satu yang saya masih ingat sampai sekarang karena saya melihat kapal Merge itu pas saya lagi ikutan study excursion di Singapura. Jadi kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu port tersibuk di dunia di Singapura, dan waktu itu kita bareng-bareng sama teman-teman juga ngelihat ada kapal ini yang lagi bersandar di PSA Singapura. Jadi mungkin salah satu yang akhirnya saya ngerasa kayak, oh jadi saya bisa kerja di dunia ini ya. Jadi beberapa kegiatan di kampus itu mengenalkan kita langsung sama industri. Jadi kita punya gambaran lebih jelas kira-kira nanti kita akan berkarir seperti apa. Selain studi eksekusi, kita juga naik kapal dari Surabaya ke Jakarta. Itu pengalaman pertama saya dan terakhir kali, karena saya belum pernah naik kapal lagi semenjak itu. Banyak banget pengalaman yang kayaknya nggak semua mahasiswa di jurusan-jurusan lain akan ngerasain. Jadi benar-benar ngerasa spesial atau eksklusif ya, karena jumlah mahasiswanya pun juga nggak sebanyak jurusan lain. Saat angkatan saya itu mungkin 50 mahasiswa. Selain pengalaman tadi, studi eksekusi dan juga pengenalan terhadap industri, ada juga kesempatan-kesempatan yang saya ikuti waktu kuliah.
pertama kayak mengikuti lomba. Jadi lomba ini sebenarnya banyak tipe lomba, dan yang pernah saya ikuti memang kebetulan kedua lomba tersebut internasional. Yang pertama di Singapura juga, itu sama salah satu galangan terbesar di Singapura, Sembawang. Kita bareng-bareng juga sama Bapak dosen, waktu itu dibantu untuk ngerjain paper. Jadi kita berkesempatan untuk selain hard skill, ngerjain sesuatu yang scientific base, kita juga secara nggak langsung belajar soft skill ya waktu itu untuk presentasi dan lain sebagainya. Kalau saya boleh cerita juga, selain hard skill dari pelajaran yang diberi sama Bapak Ibu dosen di Teknik Transportasi Laut, secara nggak langsung tuh kita juga belajar banyak soft skill. Walaupun saya yakin juga kalau soft skill itu sebenarnya tanggung jawab personal ya, tanggung jawab mahasiswanya masing-masing. Tapi kampus juga banyak memfasilitasi